warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Oke, halo Mas AMT. Pada sore hari ini kita akan melaksanakan kelas Pengmas. Sebelumnya perkenalkan, saya Saumi 121-2122 akan memandu kelas Pengmas pada sore hari ini. Mungkin saya akan sedikit mengingatkan kembali terkait kelas Pengmas nih. Kalau kelas Pengmas itu merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari program kerja Manggala Karya berupa pembekalan sebelum melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang ditujukan untuk masa HMT. Oke, mungkin kita langsung aja berkenalan nih dengan pembicara kita pada sore hari ini. Mungkin saya akan sedikit membacakan CV-nya terlebih dahulu. Dengan nama Bang Syahrial STMSP dengan tempat tanggal lahir di Tombak 19 Januari 1994 dengan riwayat pendidikan SMA Negeri 1 Bau-Bau pada tahun 2009 sampai 2012, Teknik Pertambangan ITB tahun 2012 sampai 2017, dan Magister Studi Pembangunan SAPPK di 2018 sampai 2021. Dengan pengalaman organisasinya, staf Divisi Kajian dan Aksi HMT ITB periode 2014-2015 dan Deputi Propagasi Pengabdian Masyarakat Kabinet Nyala KM ITB 2015 sampai 2016. Dengan pengalaman kerjanya, Wakil Manajer Program Rumah Amal Taman di tahun 2022 sampai sekarang. Mungkin kita sapa dulu nih mungkin ya. Selamat sore Bang Syahrial. Mungkin gimana nih Bang kabarnya pada sore hari ini? Alhamdulillah sehat nih. Iya, alhamdulillah. Mungkin tanpa berlama-lama lagi nih teman-teman, kita langsung aja langsung mulai ke sesi kelas Pengmasnya. Baik, mungkin di sini saya ada beberapa pertanyaan nih Bang dari masa HMT terkait pengabdian masyarakat nih. Kira-kira untuk pertanyaannya pertama Bang, bagaimana sebagai mahasiswa bisa memulai interaksi sosial untuk bisa tahu masalah yang terjadi di sekitar? Ya, baik. Ini terkait interaksi ya? Ya. Tadi kita mau siapa? Saumi. Mbak Saumi ya, jadi interaksi dan gimana bisa mendapatkan permasalahannya gitu ya? Ya. Mungkin yang pertama kita coba tarik dulu dari definisi interaksi mungkin. Jadi kalau secara definisi memang interaksi itu adalah hubungan antara dua objek atau lebih ya, di mana mereka saling berkomunikasi nih antara objek tersebut untuk mencapai suatu tujuan. Jadi yang pertama itu. Nah, kalau kita lihat interaksi ini, kalau dalam teori sosial konvensional ya, yang lama, biasanya kita itu hanya melakukan tinjauan terhadap dua objek, satu objek, tapi kita hanya melihat dari sisi humannya, manusia saja. Tapi dalam teori sosial modern yang sekarang banyak dikaji oleh berbagai akademisi, itu ada satu aspek yang sering terlupakan tapi ini sangat penting dalam melihat suatu interaksi. Yang pertama, yang kedua adalah namanya non-human atau dalam bahasa akademisnya yaitu artefak ataupun aspek benda sebenarnya. Jadi selain ada aspek manusia dalam interaksinya, tetapi dalam kehidupan real kita ada aspek non-human yang perlu kita perhatikan dalam interaksi juga. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana akhirnya kita bisa menggali suatu permasalahan? Nah, sebenarnya kalau masalah itu kan ibarat tuh definisikan ada gap ya gitu ya, antara harapan dia dengan realita yang terjadi di lapangan ataupun keinginan mereka. Nah, ini biasanya jadi problem kita itu kadang melihat suatu masalah itu dalam kacamata kita gitu. Artinya gini, kacamata kita itu kan beda-beda nih. Ada misalnya Xiaomi asal dari Subang atau dari Subang, dari kota gitu ya. Ketika datang di suatu desa gitu ya, kacamatanya beda nih. Kacamatanya adalah Xiaomi sebagai anak kota gitu ya. Artinya standar yang dipakai oleh Xiaomi itu standarnya orang kota. Beda hal dengan orang-orang yang di kampung, di desa gitu ya, nanti akan jadi tujuannya gitu ya. Mereka mungkin nyaman dengan kondisi yang dia alami sekarang gitu. Contohnya mungkin dulu sempat berbagai case gitu di lapangan,
cubluk ya, mungkin kalau di Sunda tuh tahu ya gitu ya, kamar mandi yang ada di kolam gitu ya. Itu menurut mereka itu hal yang lumrah dan itu oke aja. Tetapi secara kita sebagai orang yang tahu ilmunya, akademisnya gitu ya, itu tidak sehat buat lingkungan. Nah, mindset inilah yang jadi tantangan kita kalau kita ingin merubah. Jadi problem ini perlu kita dudukkan dulu nih. Yang jelas problemnya yang harus lihat kacamata mereka. Nah, ini pentingnya mungkin empati itu yang kita bisa pakai untuk melihat problem di lapangan. Itu sih, Mbak Sol. Oke, terima kasih Bang atas jawaban pertanyaannya. Mungkin kita langsung ke pertanyaan selanjutnya nih dari Mas Hendri. Bagaimana nih Bang caranya berinteraksi dengan masyarakat yang punya latar belakang yang beda dengan kita dari segi bahasa, budaya, pemikiran, atau perbedaan yang lainnya? Ya, menarik ya. Memang ini perbedaan itu lumrah ya Pak. Iya. Karena setiap orang punya perspektif ya, pemikiran yang beda-beda. Misalnya Xiaomi melihat suatu kejadian, mungkin view-nya akan beda dengan saya melihat suatu kejadian. Ini lumrah. Agama, budaya itu beda. Itu hal yang pasti kita hadapi di lapangan gitu ya. Nah, ada satu, sebenarnya kalau saya di lapangan itu ada satu hal yang saya cari biasanya ketika datang ke suatu toko gitu ya. Biasanya kan kita biasa sowan nih. Kita akan search ketika dapat satu tokoh itu yang punya value yang sama, walaupun mungkin beda budaya, tetapi value-nya ini, artinya value itu adalah satu nilai yang menjadi pemandu kita mengambil suatu tindakan atau keputusan, walaupun dia beda. Tapi misalnya melihat suatu case itu, misalnya contohnya nih, melihat satu aktivitas pemberdayaan itu aktivitas yang manfaatnya buat banyak orang, tapi ada juga melihat aktivitas pemberdayaan itu sebagai cara dia untuk mengambil banyak keuntungan, misalnya gitu. Jadi view-nya itu yang value yang itu yang perlu kita cari. Nah, dari segi perbedaan itu yang jelas yang pertama ada saling menghargai pasti. Ya. Itu yang paling jelas, yang pertama saling menghargai, budaya masing-masing gitu ya. Kita mendengarkan ini mereka gitu. Misalnya hal-hal yang sifatnya pribadi mungkin tidak kita bawa dalam hal yang sifatnya profesional gitu ya, karena mungkin beda budaya gitu. Mungkin karena ada yang ngecap, biasanya nih kalau orang Padang tuh misalnya gini, inginnya mau untung terus nih. Nah, itu biasanya kan hal-hal yang itu yang kadang jadi inilah perspektifnya terlalu subjektif gitu ya. Nah, itu yang kita hindari sih. Jadi karena memang ya bangsa kita lagi banyak diujinya dengan hal-hal yang kayak gitu ya. Perbedaan budaya yang diangkat jadi isu yang memecah belah, tapi saya kira menghargainya itu yang perlu kita inginkan. Yang kedua, egonya sih. Nah, kadang problem kita adalah ego masing-masing ini yang perlu kita turunkan juga kadang. Karena mau nggak mau kan untuk mencapai hasil bersama kan ada ego yang harus kita diskusikan bersama gitu ya. Seperti itu. Yang terakhir, untuk bisa berinteraksi tadi ya, adalah kita mau nggak mau harus masuk ke lingkungan mereka. Ini penting sekali, karena hal pertama yang saya dulu lakukan ketika beraktivitas di Pengmas itu adalah saya belajar bahasa Sunda gitu ya. Itu wajib banget. Itu sampai sekarang saya pakai terus sih ketika ingin masuk. Bahasa itu harus kita bisa gitu. Bisa ini artinya bukan harus kita mengaitkan mereka ya. Saya ketahuan kalau saya bahasa Sunda, pasti ketahuan. Oh, ini kamu bukan dari Sunda ya? Pasti ditanya. Tapi itu jalan masuk yang menurut saya sangat halus untuk bisa menggali banyak informasi dari mereka. Jadi coba ikuti masuk dan ikuti apa yang mereka lakukan. Saya kira itu bisa jadi sumber info yang valid nanti buat kita baca bersama. Oke. Mungkin sudah terjawab untuk pertanyaan yang kedua. Mungkin kita langsung ke pertanyaan selanjutnya nih Bang. Bagaimana nih cara menumbuhkan rasa sosial kemasyarakatan yang seharusnya dimiliki oleh mahasiswa? Rasa sosial. Nah, berat nih. Iya. Jadi saya dulu dapat tugas itu di kabinet. Namanya divisi propagasi Pengmas. Itu gimana menebarkan value pengabdian masyarakat atau empati di masa kampus. Justru itu berat sekali.
Iya. berat sekali. Ya, karena saya setiap ngalamin. orang beda-beda. Iya, beda-beda. Tapi ada satu nilai sebenarnya yang ingin kita sampaikan ke masa kampus tadi itu. Saya ingat sekali itu. Nilainya adalah bagaimana dimanapun dia kerja, di bidang apapun dia bekerja, tetapi ada sisi keberpihakan dengan masyarakat sebenarnya. Dan ini penting sekali. Mungkin kalau teman-teman kita yang sudah kerja di perusahaan tambang ataupun korporat, mungkin ada sisi masyarakatnya, keberpihakan mereka dengan pihak sekitar. Itu yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat, karena memang tadi backgroundnya macam-macam ya, ada di perusahaan, di tambang, di sosial gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu sadari bahwa kita adalah agent of change. Jelas kenapa kita dibilang agent of change. Kita punya akses belajar, kita punya akses jaringan, kita punya akses dana dibandingkan orang-orang mungkin di desa yang dengan segala keterbatasannya mereka tidak bisa maju gitu ya. Jadi akses informasi kemudian jaringan inilah yang akhirnya membuat kita itu sangat bernilai, dan harusnya dengan nilai yang kita punya itu ada perubahan yang bisa kita lakukan. Nah, inilah menyadarkan bahwa perubahan ini penting dirasakan oleh banyak orang itu sulit, karena memang ya satu jelas mungkin ada hal yang dicari secara pribadi gitu ya, tapi kita sebagai masyarakat ya, dan juga ini kita nangkap juga dengan tokoh-tokoh sebelumnya juga ya, pahlawan, bahwa kepentingan negara orang banyak itu harus kita utamakan gitu ya, karena memang ini kalau di kami jadi amal gitu ya. Bagaimana memaksimalkan sosialisasi dan membangun relasi dengan masyarakat, kemudian bisa memecahkan masalah yang ada di lingkungan. Ya, ini saya ngalamin dulu ketika bangun komunitas di gereja ini, atau teman-teman yang namanya gerakan untuk dari ini kami bangun sama ini sama teman-teman kami juga banyaknya 2009-2017 ketika kita coba ada kegelisahan, karena kegelisahan kami itu adalah mahasiswa yang tinggal di sekitar kampus ternyata memang punya image yang kurang begitu baik di masyarakat. Itu real banget, itu saya akan teman-teman. Nah, tantangan begini, saya dulu sulit untuk masuk ke komunitas lain, sulit. Tapi ada satu trik yang saya pakai sama teman-teman. Yang pertama, kebutuhan berkegiatan. Jadi menumbuhkan dulu rasa percaya kepada pihak tersebut bahwa ini nih kita serius nih bantu Bapak untuk memecahkan problem di masyarakat. Satu, kita masuk lewat pentas seni, kita support mereka gitu ya, dengan kegiatan mereka kita bantu. Akhirnya, ternyata berimpact ya. Ada mereka merasakan dampak ketika kita hadir, dampak positif yang jelas. Dari situ baru enak masukin, mereka ngobrol sama kita enak gitu ya. Kita bisa gali lebih jauh, kita bisa masuk lebih jauh lagi untuk dapatkan ternyata problem realnya itu adalah saat itu mereka butuhkan sebenarnya adalah komunikasi aja sebenarnya dengan para mahasiswa sebenarnya. Mereka bisa bantu hal-hal yang kecil aja, nggak usah hal yang besar, minimal ngajarin anak-anak di sana itu belajar gitu. Jadi itu yang jadi program saat itu yang kita tawarkan ke mereka. Itu sustain sampai 3 tahun, karena pandemi sih udah selesai maksudnya kayak gitu sih. Jadi kepercayaan dulu yang kita bangun dengan mereka. Jadi kita harus membangun kepercayaan dulu ya. Iya, itu yang paling penting. Ya, melakukan ya hal-hal yang kecil, Kecil, itu tapi bisa berdampak. berdampak buat Iya. lingkungan Itu Oke. sih triknya. Ya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Siap. Ya. Bagaimana nih Bang, cara kita nih mengambil keputusan yang tepat terkait permasalahan lingkungan yang ingin kita tangani. Misalnya Ya. suatu permasalahan
bagaimana nih caranya biar kita bisa mengambil keputusan yang tepat Iya. untuk permasalahan tersebut. Ya, yang jelas yang pertama itu kita harus punya rancangan sistem buat menggali problem. Kalau di kami itu ada beberapa tools yang kita pakai. Yang pertama jelas ada survei awal. Itu sifatnya bisa pakai metode FGD ataupun wawancara gitu ya, focus group discussion dengan stakeholdernya. Kemudian kita coba ambil sampel wawancara dengan beberapa masyarakat ya. Dari situ kita coba rumuskan apa sih problem menjadi biasanya kita pakai root cause analysis ya. Kita tahu apa sih akar masalahnya. Dari situ kita coba petakan nih sumber daya kita apa. Iya. Apa sih kemampuan apa yang kita miliki nih. Kemudian stakeholder mana saja yang bisa bantu. Jadi saya kira yang pertama data-data tadi itu harus kita siapkan dulu dengan baik sebelum kita mengambil langkah ataupun keputusan. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang yang jadi penyakit juga adalah kita takut mengambil langkah walaupun datanya sudah ada. Iya. Nah ini yang jadi saya kira ini butuh keberanian jelas. Mengambil langkah besar itu butuh keberanian dan saya kira setelah itu ya kita serahkan sama Allah sih. Jadi supaya menambah keyakinan kita ya bahwa apa yang sudah kita ikhtiarkan, kita informasikan, kita putuskan itu jadi kebaikan buat lembaga ataupun buat komunitas ataupun komunitas. Jadi saya kira dengan itu kita lebih nyaman sih kita menjalani. Iya. Berarti tadi ada 3 cara ya Bang. Iya. Misalnya yang pertama itu berarti kita harus merancang dulu nih keputusannya kira-kira apa yang mau bakal kita ambil. Betul. Terus nanti yang kedua baru bagaimana nih keberanian kita buat Betul ngambil sekali. keputusan itu seperti apa langkahnya teman-teman. Terus yang ketiga baru diserahkan kepada yang Maha Kuasa. Ya betul. Harus sih. Ya. Oke, nih Bu. Mungkin buat pertanyaan yang terakhir nih Bang. Ya. Mungkin kegiatan Pengmas seperti apa nih Bang yang bisa disebut tepat sasaran dan bagaimana nih merumuskan kegiatan Pengmas yang solutif dan tepat sasaran sesuai dengan permasalahan di daerah yang bakal kita akan lakukan pengabdian masyarakat ini gitu. Ya. Yang jelas yang pertama itu ya dari proses pendekatan. Iya. Dari pendekatan yang kita bisa masuk ke sana gitu ya, tadi yang seperti tadi saya sampaikan. Yang kedua jelas tadi kita harus punya langkah sistematis. Karena pengalaman saya dari kampus sekarang ataupun sekarang kerja juga, tanpa langkah-langkah yang sistematis kita nggak bisa lihat permasalahan itu dengan lebih komprehensif gitu. Jadi data masyarakat, data penduduk, studi literatur wilayah tersebut kita perlu tahu gitu. Setelah itu tahu, saya kira apa yang kita rancang itu kita dikembalikan lagi kepada masyarakat nih, gitu. Iya. Jadi karena kan sebenarnya bukan kerja kita hanya sebagai sebagai orang yang datang dari luar ingin bareng-bareng menyelesaikan. Jadi kita jangan memposisikan orang yang kita akan jadi setelah itu sebagai objek kita, tapi sebagai mitra kita. Nah ini kadang menjadi salah kaprah nih. Kita datang dengan posisi punya segalanya. Iya. Nah ini yang akhirnya membuat kita itu jadi kesulitan. Mereka akhirnya jadi tergantung dengan kita. Tapi yang kita bangun adalah bagaimana mereka itu punya power, punya kapasitas dari transfer knowledge, dari kita latih mereka gimana learningnya gitu ya, belajarnya gitu ya, kita fasilitasi. Saya kasih case nih, contohnya di Pengalengan Kecembangun itu ada satu bank sampah. Nanti kalau teman-teman kesana saya kira perlu lihat. Itu namanya ada Bu Ai. Bu Ai itu dilatih sama teman-teman bank sampah 2 tahun didampingin. Sekarang beliau udah jadi fasilitator di tingkat kabupaten. Memang kita yang jelas kita latih mereka. Yang paling penting juga kita harus nyari stakeholder ataupun orang yang benar-benar tadinya mau belajar. Jadi kuncinya adalah orang lokal itu kita petakan dan mana yang cocok untuk kita latih ke depannya sesuai dengan program yang kita ada. Yang kedua jelas ya program tentunya sesuai kapasitas kita gitu ya. Sehingga perkembangan ya bidang apa yang kita bisa terapkan gitu. Walaupun nggak ada pertambangan apa yang kita bisa lakukan yang sifatnya. Jadi itu aja sih. Yang pertama tadi
data, Ya, data. kemudian kita pilih sistematis data tadi ya. Yang kedua, kita harus pilih stakeholder yang tepat ya. Stakeholder. Kemudian jangan biarkan kita melihat mereka itu sebagai objek tapi sebagai mitra kita. Iya. Dan terakhir adalah kita mau nggak mau harus ada yang sifatnya berkelanjutan sih. Gimana? Nah, pengalaman saya kalau didampingin cuma sekali 2 kali itu mikir sih hasilnya. Tapi kalau kita coba dampingin setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi tantangan memang adalah tiap pengurusan itu harus berlanjut. Iya. Ininya. Tapi kalau kita sanggup untuk dan komitmen di lembaga seperti dengan model seperti itu, saya kira itu sudah langkah yang sangat bagus. Oke, mungkin buat pertanyaan dari Mas Ayam dan Bang Iya. sudah terjawab, sudah terhimpun. Oh, siap. Oke, mungkin kita langsung ke sesi selanjutnya. Oh, siap. Mungkin Bang Syahrial bisa nih kasih closing statement nih terkait keperjalanan kelas Pengmas yang kita lakukan pada sore hari ini. Statement aja gitu ya. Iya, Oh, statement statement. terkait program Iya, video ini. iya betul. Apa nama program tadi? Nama program? Kelas Pengmas. Kelas Pengmas. Oh iya. Oke. Ya kelas Pengmas ya di BHM. Saya kira ini inovasi baru ya. Saya kira di tengah zaman yang serba digital ya. Saya kira kita perlu juga memfasilitasi kawan-kawan kita gitu ya yang ingin belajar. Ini keterbatasan waktu sih jelas ya, di himpunan banyak kegiatan. Saya kira ini modal berharga buat HMT untuk belajar lebih banyak ya terkait lika-liku masyarakat ya, yang nantinya ya kita juga akan setelah dari kampus balik lagi ke masyarakat ya, baik lagi mengabdi lagi kepada masyarakat dengan profesi dan keilmuan kita gitu ya. Dan harapannya dari kelas ini muncul banyak inilah teman-teman yang sadar bahwa pentingnya kita itu punya kontribusi yang nyata di masyarakat luas ya. Seperti itu Mbak. Oke, karena kita sudah di penghujung acara nih teman-teman, mungkin saya sebagai MC mengucapkan terima kasih nih kepada Bang Syahrial atas ilmu dan pengalaman dan sharing-sharingnya nih dari beberapa pertanyaan Mas MC tadi yang sudah diberikan. Kemudian semoga kelas Pengmas ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bekal awal nih untuk teman-teman Mas HMT berkegiatan nanti di Pengmas. Mungkin saya Saumi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.